Udah kok kata tadi. Nah, jangan nyalain kak. Udah kan. Jelek jadinya. Ya, udah. Tapi aku nggak terlalu suka kak. Nah kayak gini bro. Pin dulu deh. Halo, selamat malam semuanya. Thank you udah pada join. Semoga semua dalam keadaan sehat, stay safe selalu. Walaupun pandemi corona ini masih ada di Indonesia, tapi saya berharap semoga kalian semua tetap sehat, aman sentosa. Oke, malam hari ini kita akan membahas topik tentang kanker kulit di Indonesia. Temanya sangat menarik ya, tentang kanker kulit di Indonesia dengan narasumber yaitu Dr. Danang Triwahyudi, spesialis kulit dan kelamin konsultan, FITSDV FADV. Dr. Danang merupakan Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin Perdoski Cawang Jakarta. Oke, yuk yang lain pada join dulu semuanya. Temanya sangat menarik. Nanti kalau misalnya kalian mau ada pertanyaan, boleh langsung tulis di komen ya. Nanti akan saya bacakan pertanyaan-pertanyaan buat Dokter Danang ya. Halo semuanya. Halo Dokter Henry. Langsung Pak. Udah. Kita menunggu Dokter Danang ya. Halo, selamat malam Dokter Danang. Halo, selamat malam Dokter Hari. Iya. Apa kabar? Baik Dokter. Dokter bagaimana Dok kabarnya Dok? Alhamdulillah, masih baik-baik saja. Sehat selalu ya Dok ya. Insya Allah. Bagaimana Dok di masa pandemik ini praktek masih jalan ya Dok ya? Ya, masih lah. Saya kan belum terlalu tua ya, rambutnya aja putih. Jadi masih boleh praktek agak panjang. Masih seger kok Dokter Danang nih. Oke Dokter, terima kasih sudah mau menjadi narasumber ya Dok ya. Thank you banget buat Dokter Danang. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan dulu Dokter Danang pada teman-teman semua yang sedang join pada malam hari ini. Narasumber kita pada malam hari ini adalah Dr. Danang Triwahyudi, spesialis kulit dan kelamin konsultan, FITSDV FADV. Dr. Danang menyelesaikan pendidikan dokter umum dan juga pendidikan dokter spesialis kulit dan kelamin di Fakultas Kedokteran UI ya Dok ya? Ya. Oke, saat ini Dr. Danang bertugas menjabat sebagai Ketua Perdoski Cabang Jakarta dan saat ini berpraktek di Rumah Sakit Kanker Darmais ya Dok? Ya, betul Dokter Hari. Berarti sesuai dengan topik kita pada malam hari ini Dok ya, tentang kanker kulit ya Dok ya? Berarti sangat expert ya Dok? Ya, kebetulan kerja tiap hari. Jadi nanti dokter mungkin bisa saling sharing kepada kita semua ya Dok ya, tentang experience dokter selama menjadi dokter SPKK di Rumah Sakit Kanker Darmais ya Dok ya? Ya. Oke. Baik Dok, sebelumnya saya ingin menanyakan kepada dokter terlebih dahulu Dok, mungkin banyak teman-teman yang belum tahu Dok, di IJ Live kali ini sebenarnya ID.derms itu apa sih Dok? Ya, ID.derms itu adalah sekelompok spesialis kulit dan kelamin yang sebetulnya masih muda, yang mempunyai visi untuk membagikan ilmu atau bagikan pengetahuan mengenai kulit dan kelamin yang benar
dan dengan cara yang tentunya kekinian ya. Jadi melalui ini Instagram Live, melalui hal-hal yang lain ya. Dan itu semua baik medik, dermatologi, venerologi medik maupun estetik yang sekarang banyak diminati oleh masyarakat seluruhnya. Demikian Dokter Hari, saya tahu. Berarti memang suatu platform Instagram yang tujuannya memberikan edukasi kepada semua masyarakat ya dok ya? Ya. Berarti ini semua, kita semua termasuk dalam Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin ya dok ya, yang memberikan edukasi kepada masyarakat ya dok ya? Iya, betul sekali Dokter Hari. Jadi memang sebagai bagian dari Perdoski dan tentunya mendukung Perdoski dalam membagikan pengetahuan kepada masyarakat. Oke, baik dok, terima kasih. Dok, kita langsung ke topiknya aja nih dok ya, tentang kanker kulit di Indonesia. Sebenarnya kanker kulit itu apa sih dok sebenarnya? Dan apa yang menyebabkan timbul adanya kanker kulit di seseorang tersebut dok? Ya, jadi kanker kulit itu adalah suatu keganasan tentunya ya, yang terjadi di kulit. Ya, penyebabnya bisa yang tersering adalah pajanan sinar matahari. Tapi bisa juga terjadi oleh karena infeksi atau peradangan kronis. Nah, tentunya ada tipe-tipe kulit yang dianggap sebagai mudah untuk terkena kanker kulit. Misalnya tipe kulit 1 dan 2 ya, dengan mata biru, rambut blond, ya tentunya dia lebih mudah, dianggap lebih mudah untuk terkena kanker kulit. Sehingga sebagai akibatnya tentunya bahwa kita di Indonesia prevalensi dari kanker kulit atau angka kejadian dari kanker kulit itu tidak sebanyak di Eropa atau di Amerika, atau tentunya tidak sebanyak seperti yang paling banyak adalah di Australia, karena kita tahu bahwa sebetulnya penduduk aslinya bukan kulit putih, sehingga memang kulit putih yang di sana lebih mudah terpajan karena dekat dengan demikian Dokter Hari. Berarti memang ada faktor dari genetik, plus ada juga bantuan pajanan dari sinar matahari dok ya, sebagai faktor resikonya ya dok ya? Iya, betul sekali. Oke dok, pertanyaan berikutnya, sebenarnya di Indonesia sendiri kanker kulit itu banyak nggak sih dok insiden-nya untuk yang mengenai orang Indonesia? Ya, jadi ada hasil survei Dokter Hari di Jakarta atau Rumah Sakit Kanker Darmais. Saya sekalian jadi memang dok ya. Boleh silakan. Ya, jadi memang untuk laki-laki kanker termasuk nomor 10 terbesar di Jakarta. Ya, itu angka tahun 2014. Jadi sementara untuk wanita itu dia cukup lebih tinggi sebetulnya. Dia ada di nomor 7. Oke, ini untuk laki-laki dok ya? Yang ini ya. Untuk perempuan ya dok? Iya, untuk perempuan. Jadi memang cukup tinggi ya. Angka kejadiannya cukup tinggi karena memang tentunya kita tahu bahwa kita di daerah Katulistiwa, jadi memang angka kejadiannya harusnya lumayan, tidak rendah-rendah amat. Demikian Dokter Hari. Berarti memang sebenarnya kanker kulit itu masih masuk dalam 10 besar kanker yang ada di Indonesia ya dok ya, sehingga kita perlu waspada ya dok? Ya, di Jakarta termasuk cukup tinggi, jadi kita harus waspada. Dan kemudian juga bahwa kanker kulit itu ya seperti kanker lainnya penting untuk deteksi dini Dokter Hari, karena memang semakin rendah stadium itu akan lebih baik, jadi prognosisnya juga akan lebih baik, sehingga kalau kita dapatkan dia di fase-fase awal yang masih kecil-kecil gitu, tentunya lebih mudah. Nah, itu yang sebetulnya kita inginkan untuk pada kanker kulit ini masyarakat awam lebih mengetahui dan lebih mempunyai awareness
untuk bisa memeriksakan diri bila menemukan gejala-gejala yang mencurigakan. Oke. Saya tertarik banget nih dengan kata-kata dokter yang kata deteksi dini, Dok. Jadi sebenarnya memang masyarakat tuh diharapkan lebih aware ya, Dok, ya, terhadap dirinya sendiri untuk mengetahui apakah dirinya ini terkena kanker kulit atau tidak. Nah, bagaimana sih, Dok, Betul. edukasi kepada masyarakat lebih awareness gitu, Dok, untuk meningkatkan awareness pada masyarakat tentang deteksi dini. Ya, kanker kulit itu dimulai dari pajanan matahari yang tersering. Jadi, bila kita mempunyai kelainan kulit dan itu sudah berlangsung cukup lama, sudah berobat ke dokter beberapa kali dalam jangka waktu yang sudah cukup panjang, tapi hasilnya kurang baik, tentunya kita sudah harus curiga adanya kelainan lain. Nah, itu bisa juga kalau misalnya kita yang tersering adalah misalnya kita punya tai lalat atau kutil atau apa yang kemudian kita lihat dia misalnya membesar atau berubah warna gitu ya. Jadi itu ada 5 sebetulnya yang kita sebut sebagai A, B, C, D, E ya. Jadi A itu asimetri ya. Nah, jadi kalau tai lalat yang jinak itu bentuknya biasanya bulat bagus gitu. Kalau dia sudah bentuknya tidak bulat lagi, sudah mulai ada asimetri, kita harus curiga. Kemudian juga batasnya, border atau batas. Kita lihat misalnya kalau batasnya sudah tidak rapi lagi, kita harus curiga. Kemudian juga C-nya itu color. Jadi kalau warnanya juga sudah lebih dari 1 atau lebih dari 2, itu kita juga harus curiga. Biasanya kalau jinak itu dia hanya 1 warna saja. Kemudian diameter. Kalau dia membesar, diameternya kemudian cukup besar, kita juga harus curiga, hati-hati. Ya, yang terakhir adalah evolving. Jadi dia membesar, kemudian timbul rasa gatal atau mudah berdarah, gitu ya. Itu juga kita harus kita perhatikan atau masyarakat awam harus perhatikan untuk supaya bisa mencurigai adanya kanker kulit. Dari situ sebaiknya mulai untuk atau bila ada sebaiknya cepat untuk dapat berobat ke dokter kulit. Demikian dokter. Dok, saya dulu pernah dengar, Dok, ada istilah namanya sakuri, Dok, sadari kulit sendiri. Mungkin Dokter Danang bisa sedikit menjelaskan pada teman-teman ID Derms, Dok, sakuri itu apa sih, Dok, sebenarnya? Ya, jadi memang ada yang pemeriksaan yang bisa dilakukan sendiri di rumah. Dan itu sebaiknya dilakukan ya 6 bulan sekali atau 1 tahun sekali paling tidak untuk melihat tadi adakah kelainan-kelainan di kulit kita. Jadi sakuri adalah pemeriksaan kulit sendiri. Kalau kanker payudara punya yang namanya sadari, nah kita punya yang namanya pemeriksaan kulit sendiri. Itu sebetulnya, nah ini Dokter Hari bisa dilihat ini flyernya ya. Iya, Dok. Jadi kita bisa melihat dengan bantuan kaca cermin. 2 kaca cermin sebetulnya. Pertama kita lihat dulu dari bagian wajah, ya, dengan menggunakan kaca cermin. Kemudian kita lihat bagian leher, dada bagian depan. Dan dengan 2 kaca cermin kita lihat punggung, ya. Dan terakhir kemudian kita lihat di bagian bawah paha dengan ambil duduk. Jadi ini flyernya sebetulnya bisa dilihat ada di website Perdoski, bisa diunduh ataupun ada di Kemenkes. Jadi ini yang sebetulnya bisa dilakukan oleh masyarakat untuk memeriksakan pertama kali gejala-gejala awal atau adakah kecurigaan-kecurigaan. Gitu kira-kira, Dok. Oke, berarti memang masyarakat sendiri memang harus sudah aware terlebih dahulu, Dok, ya. Nanti kalau misalkan dia sudah mendapati ada kecurigaan, dia bisa langsung ke dokter untuk memeriksakan lebih lanjut ya, Dok, ya. Iya, betul. Oke, baik. Kalau misalkan pemeriksaan dermoskop sendiri itu, Dok. Kalau pemeriksaan dermoskop sendiri, apakah itu berguna, Dok, untuk kita mendiagnosis suatu kelainan yang kita curigai ini kanker kulit, Dok? Baik, jadi memang saat ini untuk pemeriksaan kanker terutama
tentunya yang diawali adalah melanoma ya, karena melanoma itu adalah kanker yang paling menakutkan di Eropa atau di kulit putih. Itu dikembangkan apa yang disebut sebagai dermoskopi. Oke. Dermoskopi adalah suatu alat semacam kaca pembesar yang bisa melihat sampai ke bagian dermis bagian bawah. Nah, di situ kita bisa melihat tanda-tanda ke arah kanker kulit. Jadi adalah pemeriksaan yang non-invasif. Jadi kalau begitu kita curiga atau ada masyarakat yang curiga terhadap kelainan di kulitnya, jangan takut, datang saja ke dokter kulit. Kemudian kita akan pemeriksaan yang non-invasif. Yang digital dermoskopi di bagian gambar sebelah atas itu saat ini hanya ada 2 di Indonesia yang punya, yaitu di Darmais sebagai pusat kanker nasional dan juga di RSCM. Itu bisa melihat perubahan dari waktu ke waktu. Jadi ada video dermoskopi juga. Sementara kalau yang di bagian bawah itu handheld dermoskopi, itu sekarang rata-rata dokter-dokter kulit sudah banyak mempunyai kemampuan untuk bisa membaca atau mendeteksi mana yang kira-kira mengarah ke kanker kulit. Itu pun sudah banyak dimiliki oleh dokter-dokter. Saya kira dokter Hari barangkali juga udah punya di dermoskopi itu, dokter Hari. Sudah punya. Karena ini kita menggunakan sebagai stetoskopnya dokter kulit gitu. Jadi dokter kulit hampir semua harus bisa mestinya. Jadi gitu ya. Nah, ini yang kemudian dari sini kita bisa melihat apakah yang mana yang perlu, sehingga kita tidak sering-sering melakukan biopsi yang invasif. Jadi mengurangi kemungkinan atau mengurangi terjadinya biopsi yang tidak perlu. Gitu. Oke. Jadi jangan takut karena non-invasif, ini cuma foto doang. Benar-benar. Jadi kalau dokter spesialis penyakit dalam senjatanya stetoskop, kalau kita dokter spesialis kulit dan kelamin senjatanya dermoskop ya dok ya? Betul. Dan pemeriksaannya sangat non-invasif ya dok ya, artinya sangat tidak berbahaya, tidak melukai pasien, jadi jangan ragu dan takut ya dok ya untuk berobat ke dokter spesialis kulit dan kelamin ya dok? Iya, betul. Jadi sangat aman dan sangat nyaman. Baik dok. Saya ingin nanya lagi dok, sebenarnya kanker kulit ya, orang kalau dengar udah kata-kata kanker udah kayaknya kalau kanker nih akan meninggal gitu dok. Sebenarnya kanker kulit itu sendiri bagaimana sih dok untuk penata laksanaannya gitu? Apakah memang penata laksananya terbagi dalam beberapa jenis seperti itu dok? Dan apakah berbeda setiap jenis kanker itu dok? Baik, memang kanker kulit itu kita bicara mengenai kanker kulit itu terdiri dari banyak kanker ya, terutama yang utama adalah melanoma. Kemudian yang lain adalah disebut sebagai non melanoma. Itu karsinoma sel basal, karsinoma sel squamosa, dan yang lain-lain. Dan juga ada kanker kulit yang lain yang berhubungan dengan darah ya. Jadi misalnya limfoma kutis itu berhubungan dengan kelainan darah. Nah, untuk kanker yang tersering adalah karsinoma sel basal, itu dia memang cenderung tidak menyebar, dokter Hari. Jadi dia locally invasif kita menyebutnya. Dia tidak ada penyebaran ke organ lain, tapi dia bisa merusak lokal. Jadi kalau kita biarkan yang tadinya hanya luka kecil, bisa terus sampai menghancurkan tulang. Jadi itu yang mungkin terjadi. Sehingga memang kalau kita bisa mendeteksi ini dari kecil dan kita bisa melakukan pengobatan saat kecil, nah itu tentu hasilnya akan lebih baik karena tidak merusak. Dan untuk karsinoma sel basal maupun kanker-kanker utama yang lain seperti karsinoma sel squamosa maupun melanoma, memang pengobatan utamanya adalah operasi, dokter Hari. Oke. Ya, nah, operasi yang pertama. Tapi kemudian kalau melanoma biasanya akan harus diikuti dengan yang lain, gitu misalnya dengan kemoterapi atau targeted terapi. Ya. Nah di Indonesia sebetulnya saat ini dokter kulit itu mengembangkan yang disebut sebagai Mohs surgery. Jadi adalah bedah
batas batas-batas yang sangat teliti dan juga mempreserve kulit normal. Jadi kita betul-betul terutama untuk di daerah wajah, hal ini akan sangat baik dilakukan karena kulit sehat yang kita ambil tidak banyak dan juga secara estetik hasilnya insya Allah akan lebih baik. Gitu dokter. Baik. Ini gambar untuk karsinoma sel basal ya dok ya. Contohnya yang dokter bilang Ya tadi, betul. yang destruktif tadi Ya, dok jadi ya, kalau tidak kita menyebar lihat, ya dok ya. ya, jadi kalau kita lihat bentuknya kan kayak tai lalat aja dus Iya bentuknya. dok, ya tai lalat Hitam. dok. Ya, tapi kalau kita lihat bawahnya itu gambar dermoskopinya, kita bisa melihat ada warna yang berbeda, kemudian ada bentuk-bentuk yang tidak simetri, ya. Nah, itu tanda-tandanya sudah kelihatan hanya dengan dermoskopi. Oke. Gitu. Ini contoh yang melanoma ya dok ya, kayak tai lalat juga ya dok ya. Ya, Oke. Berarti ya, tadi dokter katakan bahwa sebenarnya di Indonesia sudah ada ya dok ya tata laksana seperti Mohs surgery. Berarti tidak perlu sampai orang Indonesia kalau didiagnosis kanker kulit sampai ke luar negeri ya dok ya. Toh di negara kita pun ada sendiri ya dok ya pengobatannya dok. ya. Jadi pengobatan saat ini di Indonesia untuk melanoma sampai targeted terapi semua sudah tersedia. Ya, jadi dan kita juga pengalaman sudah cukup dan kemudian kita juga sudah berkolaborasi dengan center-center lain di luar sehingga kalaupun misalnya ada masalah atau ada hal yang ini kita bisa beli. Tentunya untuk masa-masa pandemi seperti saat ini dokter Hari, di mana kita juga luar negeri juga sulit, pengobatan di Indonesia saja sudah cukup untuk bisa menata laksana dengan baik. Asal tentunya diharapkan bahwa stadium yang didapat itu bisa stadium 1 ya. Jadi misalnya hal-hal yang masih belum ada metastasis kemana-mana sehingga juga prognosisnya juga lebih baik. Gitu. Berarti memang paling benar adalah sebenarnya deteksi dini itu yang dokter Danang sebutkan tadi ya dok ya. Melalui pemeriksaan sakuri, kemudian ke dokter dilakukan pemeriksaan dermoskop, sehingga dengan kita temukan memang masih stadium dini, prognosisnya itu akan lebih baik ya dok ya. Iya. Iya, dengan begitu tentunya akan jadi jauh lebih baik ya, dimana belum sampai terjadi penyebaran sehingga mungkin tidak memerlukan kemoterapi gitu kan untuk melanoma misalnya. Oke. Dan kemudian juga sebetulnya bahkan dengan total body fotografi yang ada di dermoskopi sebetulnya itu kita bisa mendeteksi kelainan kulit yang mungkin terjadi atau mungkin pasiennya sendiri belum sadar saking kecilnya. Benar dok. Oke, baik dok. Pertanyaan berikutnya dok, saya pengen nanya, sebenarnya dari semua kanker kulit yang paling banyak itu jenis yang mana dan yang paling ganas juga yang mana dok? Ya, ya dokter. Jadi memang kalau yang paling banyak itu saat ini adalah karsinoma sel basal ya. Karsinoma sel basal itu adalah suatu kelainan kanker kulit yang terjadi karena perubahan dari sel-sel basaloid. Nah, itu memang cukup banyak prevalensinya di dunia juga cukup banyak juga sebetulnya. Ya itu tapi baiknya seperti saya katakan tadi bahwa baiknya dia tidak metastasis, tidak menyebar kemana-mana. Jadi dia tidak akan pindah ke organ lain, hanya 0,1% yang mungkin menyebabkan metastasis pada karsinoma sel basal. Sehingga jadi kalau misalnya kita ketemu kanker kulit karsinoma sel basal, jangan takut, itu sebetulnya kita lakukan operasi saja, insya Allah selesai. Gitu. Jadi operasinya harus kita pastikan memang prinsip dari penanganan kanker adalah total eradikasi dari seluruh sel-sel kanker. Ya, kalau itu kita harus pastikan semuanya bersih. Dengan begitu, insya Allah tidak ada rekurensi atau tidak muncul kembali. Itu untuk karsinoma sel basal. Sedangkan untuk yang paling
Ganas, Dok. ganas dan melanoma. Jadi melanoma itu Oh, memang suatu kanker kulit yang bisa menyebar kemana-mana. Jadi kalau ada mitos bahwa tai lalat jangan diapa-apain karena nanti nyebar. Nah, itu adalah melanoma. Jadi melanoma memang kita harus hati-hati dalam penanganan karena dia sangat mungkin untuk menyebar. Jadi bahkan beberapa literatur beberapa tahun yang lalu mengatakan bahwa untuk bahkan hanya untuk biopsi itu juga kita harus berhati-hati dengan melanoma karena mungkin kita akan memasukkan selnya lebih masuk ke dalam dan meningkatkan risiko untuk terjadinya penyebaran. Jadi memang dia sangat sangat ganas ya. Bahkan mungkin juga dibanding kanker-kanker yang lain, melanoma ini termasuk kanker yang sangat unpredictable gitu. Nah, cuman memang untuk penanganan saat ini targeted terapi yang paling baik, lebih baik daripada kemoterapi. Beberapa tahun yang lalu masih kesulitan kita dengan kemoterapi karena hasilnya kurang bagus. Tapi untuk saat ini dengan adanya targeted terapi, anti-PD-1, anti-BRAF, dan lain sebagainya, itu memang hasilnya sudah lebih baik untuk prognosisnya. Tapi sayangnya memang harga obat-obatannya masih tinggi. Saya tahu lah targeted terapi itu semua harganya memang bukan main, yang masih sangat tinggi. Gitu dokter. oke. Berarti sebenarnya miris juga, Dok, ya. Kadang-kadang kita sering dengar kayak di online shop banyak cairan-cairan yang katanya bisa untuk menghilangkan tai lalat gitu ya, Dok, ya. Yang ada bukannya tambah hilang, nanti takutnya malah tambah ganas ya, Dok, ya. Iya, betul, betul. Betul, jadi memang harus hati-hati. Benar. Apa namanya, kita tidak tidak against dengan herbal, tapi kadang-kadang untuk pengobatan herbal itu kita harus hati-hati betul ya. Iya, oke. Setuju, Dok. Bukannya kita mengesampingkan herbal ya, Dok, ya, tapi pengobatan sesuai evidence based medicine juga harus paling depan ya, Dok, ya. Iya, betul, betul, betul. Ya, memang begitu. Baik, Dok. Ya. Oke. Kadang-kadang ya. Baik, Dok. Kalau tadi kan kita sudah berbicara tentang pengobatan, Dok, untuk kanker kulit. Sebenarnya ada nggak sih, Dok, beberapa langkah atau tips-tips dari Dokter Dana untuk mencegah terjadinya kanker kulit itu, Dok? Ya, untuk mencegah kanker kulit tentunya karena dia berhubungan dengan sinar matahari, tentunya nomor satu adalah pemakaian pelindung matahari ya. Jadi pelindung pancaran matahari. Jadi kalau kita keluar berhubungan dengan matahari atau bermain di pantai dan lain sebagainya, tentunya kita harus tahu bagaimana perlindungannya. Tentunya kita seperti misalnya kita memakai tabir surya, kemudian juga memakai topi lebar untuk perlindungan. Nah, itu tentunya harus kita lakukan untuk pencegahan. Dan kemudian kalau kita memang terus terang, salah satunya adalah memang kalau kita memakai krim-krim ya yang sebagai skincare itu juga kita harus hati-hati dengan paparan matahari. Karena rata-rata memang dia rentan terhadap sinar matahari, ya kan? Sehingga itu juga harus hati-hati. Bukannya nggak boleh, boleh. Nanti saya dimarahin sama teman-teman dokter kulit ya. Nggak boleh. Ya boleh, tapi kita harus tahu bahwa itu membutuhkan perlindungan ekstra. Gitu. Ya, salah satunya sih itu dokter Ali. Kalau yang lain, untuk melanoma biasanya juga sama. Kalau memang ada keturunan juga kita harus hati-hati karena memang dia kemungkinannya juga bisa meningkat. Begitu. Jadi tentunya matahari deh. Nomor satu adalah pajanan matahari. Dan kemudian juga kalau ada karsinoma sel squamosa yang mungkin timbul karena peradangan kronis atau infeksi kronis, itu juga kita harus hati-hati. Kalau ada luka atau kalau ada sesuatu yang tidak biasa, itu jangan didiamkan. Kadang-kadang daerahnya kita malu
kemudian didiamkan sampai berapa tahun. Nah, itu yang sebaiknya tidak dilakukan. Ya, jangan malu-malulah berobat ke dokter kalau takut yang beda gender, ya yang sama gendernya biar nggak malu untuk memperlihatkan apapun. Ya. Kira-kira begitu Dokter Ari. Berarti paling penting adalah pemakaian sunscreen atau tabir surya ya dok ya. Itu Ya, hal ya, paling sederhana yang bisa untuk mencegah kanker kulit ya ya, dok. ya, betul, betul. Oke, Oke, teman-teman yang mau bertanya silakan tulis pertanyaan kalian di kolom komentar. Nanti sehabis ini akan dijawab langsung oleh Dokter Danang. Nah, sekaligus saya baca pertanyaan dok ya. Ini ada Dokter Dian Ya, Pratiwi. Halo Dokter Dian, selamat malam. Nah, teman-teman sahabat ID Drums juga bisa lihat tentang IG live-nya dari Dr. Dian Pratiwi di ID Drums episode sebelumnya. Itu juga membahas tentang pemakaian sunscreen yang baik dan benar. Jadi teman-teman kalau misalnya nanya sunscreen itu pakainya gimana sih? Berapa lama pakainya? Apakah harus di-reply? SPF-nya minimal berapa? Nah, Dr. Dian Pratiwi ini sudah pernah membahasnya di IG Live di episode sebelumnya. Bisa teman-teman lihat ya di episode sebelumnya. Oke. Dok, mau nanya lagi dok. ya, Sebenarnya ya. kanker kulit ini ada faktor genetik nggak sih dok atau keturunan dok? Untuk kanker kulit yang tertentu, misalnya melanoma, bisa ada faktor genetiknya Dokter Ari. Oke. Tapi kalau yang lain seperti karsinoma sel basal misalnya yang tersering, itu tidak ada sih faktor genetik. Maksud saya uh, kecenderungan untuk terjadi pada orang-orang yang mempunyai jenis kulit tertentu, iya. Tapi untuk genetik, misalnya bapaknya begitu, kemudian anaknya dibawa melalui gen, itu tidak. Kalau melanoma, iya. Bisa ya, dibawa melalui. Baik dok, berarti yang melanoma ya dok ya, yang berhubungan dengan faktor Ya, genetik atau ya, keturunan dok ya. iya, betul. Dokter, izin saya bacakan pertanyaan dari teman-teman sahabat ID Drums ya dok ya. Ya, silakan. Oke. Ini ada Dokter Yuli Kurniawati. Halo Dokter Yuli, ini konsulen saya waktu di Palembang dok. Iya, Halo. saya dites sama Dokter Yuli. Dok, ini ada pertanyaan dari sahabat ID Drums. Dok, aku ada tai lalat, niatnya membuang dengan laser. Kira-kira aman nggak dok ya kalau saya laser? Sebetulnya sih selama itu masih tai lalat, betul-betul tai lalat, menurut saya aman. Sehingga kalau saya tentunya harus dipastikan itu betul-betul hanya tai lalat. Oke. Jadi kalau mau membuang dengan laser, saran saya, walaupun katanya itu hanya tai lalat, sebaiknya dilakukan di dokter kulit supaya bisa memastikan itu benar-benar tai lalat. Benar. Sesuai dengan penjelasan dokter Danang sebelumnya dok ya, kita nggak tahu tai lalatnya itu yang termasuk jinak atau ganas ya dok ya. Betul, betul. Oke. Betul. Baik dok. Betul. Ada pertanyaan lagi nih dok. Kanker kulit itu mematikan nggak sih dok sebenarnya? Apakah bisa sembuh? Apa maaf dokter tadi? Kanker kulit itu mematikan nggak sih dok sebenarnya? Dan apakah bisa sembuh dok? Oke. Kanker kulit itu mematikan atau tidak? Sebetulnya kalau dia seperti yang mematikan adalah melanoma. Melanoma bisa mematikan karena dia bisa menyebar kemana-mana dan menyebabkan kematian. Sementara kalau karsinoma sel basal itu tidak menyebar. Karsinoma sel squamosa juga bisa menyebar. Kalau karsinoma sel basal dia jarang menyebabkan kematian, bukan tidak bisa, jarang karena dia hanya lokal invasif. Tapi kalau misalnya dibiarkan, jadi misalnya tiba-tiba ada nih pasien yang datang dengan separuh mukanya sudah luka semua dengan karsinoma sel basal, ya tentunya itu kemudian kualitas hidupnya turun, lebih gampang infeksi dan lain sebagainya, sehingga bisa juga menyebabkan kematian secara tidak langsung. Tapi kalau begitu pula dengan kesembuhan, kalau kita mendapatkannya di dini, itu memang kemungkinan untuk sembuhnya sangat
jauh. Jadi misalnya melanoma aja yang paling ganas, kalau kita masih dapatkan masih melanoma yang superficial yang hanya di kulit saja, itu angkanya bisa mencapai 70 sampai 80%. Sementara kalau dia sudah metastasis, itu bisa langsung turun sampai ke 40 sampai 50% untuk kemungkinan sembuhnya. Gitu, Dokter Ali. Oke, thank you dok, jelas banget dok penjelasannya. Oke, dok selanjutnya ada pertanyaan dari teman saya dok, ini namanya Dr. Cahyadi Antonius. Dr. Cahyadi menanyakan pertanyaan bagus dok, apakah pada anak-anak juga bisa dok terkena kanker kulit dok? Mungkin dokter bisa menceritakan experience dokter dok, pernah nggak sih dok ketemu kanker kulit pada anak kecil gitu dok? Iya, jadi bukan tidak mungkin ternyata. Tadinya memang kita pikir atau secara prevalensi agak kejadian ya. Paling banyak adalah pada usia-usia di atas 60 atau di atas 50 sebetulnya. Tapi pengalaman memang ini juga di sini ada Dokter Agassi nih, teman saya di Darmais. Beliau punya pasien satu anak remaja dengan karsinoma sel basal. Ya, itu usianya sekitar 15 mungkin ya, 15 tahunan, tapi sudah punya karsinoma sel basal satu. Dan itu alhamdulillah dioperasi hasilnya baik. Kemudian beberapa saat yang lalu sempat sering kita temukan. Dan dia juga berhubungan dengan yang disebut sebagai giant nevus, Dokter Hari. Jadi kalau ada tai lalat yang sangat besar, nah itu memang bisa menyebabkan timbulnya melanoma. Nah itu dia, itu banyak terjadi pada anak-anak. Ya, jadi memang mungkin kalau dikatakan mungkin, tapi memang angka kemungkinannya juga lebih rendah dibanding pada orang dewasa. Nah kemudian juga ini nih yang sering Dokter Hari, sekarang dengan waktu itu kejadian anak salah satu pejabat yang dengan melanoma, itu sekarang banyak orang dengan kelainan kuku yang datang untuk memeriksakan kelainan kukunya, takut melanoma. Nah itu juga sama. Kalau untuk kuku itu pada anak sangat jarang sebetulnya melanoma. Biasanya itu kita akan tunggu dulu, walaupun dia sangat gelap pada anak itu biasanya bisa hilang sendiri nantinya seiring dengan usia. Jadi biasanya kita tunggu dulu, tidak terburu-buru memastikan itu melanoma. Dan pada kuku pun kita bisa memprediksi dengan dermoskopi. Jadi dengan dermoskopi kita bisa melihat ini arahnya kemungkinan kemana. Ya, melanoma memang sering pada kuku maupun sering pada telapak tangan maupun telapak kaki. Jadi hati-hati dengan tai lalat yang timbul pada telapak tangan maupun telapak kaki. Oke. Oke. Terima kasih dok, bagus banget dok jawabannya. Ada pertanyaan lagi dok dari Dr. Odelia Fantoni, juga dari Palembang dok. Izin bertanya dok, apakah ada hubungan kanker kulit dengan lokasi tempat tinggal dok? Karena kata dokter Dana tadi dibilang katanya di Australia itu lebih sering dok terjadi kanker kulit dok. Ya, sebetulnya kalau seharusnya memang semakin dekat ke khatulistiwa, karena matahari semakin banyak dan intensitasnya juga semakin tinggi, tentunya angka kejadian kanker kulit harusnya meningkat. Tapi yang di atas yang membuat kita juga sudah menyediakan kita dengan perlindungan, yaitu melanin pada kulit, sehingga membuat kita tidak mudah untuk terjadi kanker kulit gitu. Nah, lain bedanya dengan dengan orang-orang di Eropa dan Amerika yang memang dia kulit putih dan lebih mudah. Nah, Australia itu masalahnya adalah memang orang kulit putih yang tinggal di daerah dekat khatulistiwa. Itu yang menyebabkan dia angka kejadian kanker kulitnya tinggi. Ya, jadi memang salah tempat sebenarnya. Gitu kurang lebih ya. Jadi itu. Tapi memang kalau seharusnya memang kemungkinan ada hubungan antara
uh, latitude, ketinggian maupun lokasi dengan angka kejadian kanker kulit, uh, tapi tidak serta-merta karena juga harus berhubungan dengan tipe kulitnya sendiri masing-masing. Gitu. Berarti sebenarnya yang tipe kulit negro itu sebenarnya lebih faktor proteksinya lebih bagus ya dok ya untuk tidak terkena kanker kulit dibandingkan orang yang berkulit putih ya dok ya? Iya, iya sebetulnya begitu. Walaupun angka kejadian sekarang meningkat karena kita tidak tahu ya apakah berhubungan dengan uh, faktor ozon yang bolong, kemudian faktor efek rumah kaca dan lain sebagainya yang menyebabkan intensitas matahari jadi lebih di sini sehingga angka kejadian di Indonesia juga meningkat, gitu ya. Tapi secara umum harusnya memang melanin ini melindungi kita terhadap pajanan sinar matahari. Oke, baik dok. Oke dok, ini ada pertanyaan yang bagus lagi nih dok, saya bacakan ya dok ya. Dok, apakah orang yang sudah sembuh dari kanker kulit bisa terkena kanker kulit lagi dok? Dan bagaimana tata laksananya? Apakah berbeda untuk orang yang baru pertama kali terkena kanker kulit dan orang yang sudah terkena kanker kulit dok untuk tata laksananya? Ya, baik. Ya, itu memang sangat sangat baik pertanyaannya. Jadi memang bukan tidak mungkin, mungkin karena ada yang kita sebut sebagai rekuren atau berulang. Ya. Jadi memang kita usahakan bahwa penanganan kanker kulit itu betul-betul sampai sekecil-kecilnya, sampai benar-benar bersih gitu kalau kita katakan ya. Tapi memang ada jenis-jenis kanker kulit yang selnya itu loncat-loncat. Jadi misalnya tipe karsinoma sel basal yang tidak nodular. Kalau yang nodular itu dia ada kayak selubungnya, sehingga kalau kita angkat dia langsung bersih. Cuman memang ada yang tipe lain lagi di mana dia selnya itu menyebar. Nah itu kadang-kadang kalau kita bersihkan hanya dengan pemeriksaan atau hanya dengan cara dia ya yang white XCC itu kadang-kadang bisa terlewat memang kadang-kadang. Nah itu kemudian bisa menimbulkan referensi. Tapi bisa juga kita sudah merasa bersih, tapi memang ternyata masih ada satu sel kecil yang mungkin masih ada di situ. Nah itu juga bisa menimbulkan rekurensi. Nah, kalau penanganan rekurensi tentunya sama seperti kanker yang lain, dia stadiumnya langsung naik ya. Jadi penanganannya biasanya akan lebih komprehensif. Jadi kita tidak, kalau biasanya yang awal, yang primer kita hanya operasi aja KSB sekali gitu sudah selesai. Tapi kalau dia rekuren tentunya kita harus tambahkan dengan misalnya dengan radiasi atau apa untuk memastikan tidak ada lagi sel-sel yang tersisa. Gitu. Jadi memang menjadi lebih berat kalau dia rekuren atau berulang. Gitu dokter. Tata laksananya sangat spesifik ya dok ya? Berubah ya. Betul. Oke. Dok, ini saya bacakan satu pertanyaan lagi dok, ini juga bagus dok. Izin bertanya dokter Danang, apakah kanker kulit ini ada kemungkinan terkena pada orang dengan kelainan pigmentasi seperti vitiligo dok? Karena kita tahu pada pasien vitiligo kan memang melanositnya kan ada penurunan dok ya, ada pigmentasi. Apakah dengan orang dengan vitiligo itu meningkatkan resiko terkena CA kulit dok? Sebetulnya untuk orang dengan vitiligo sih, setahu saya tidak meningkat ya angininya. Beda dengan kalau dia albino. Kalau di albino memang kemungkinannya bisa meningkat. Tapi kalau vitiligo, ya tergantung vitiligonya ya. Tapi memang setahu saya sih, kalau saya jarang ya, maksudnya gini, saya jarang menemukan pasien kanker vitiligo kemudian menjadi kanker kulit gitu. Ya, kalau pertanyaannya kenapa, saya belum punya jawabannya. Tapi
Itu yang berdasarkan pengalaman itu yang terjadi. Jadi tidak banyak pasien dengan vitiligo yang datang kemudian dia menjadi kanker kulit. Gitu. Walaupun ya memang ini adalah suatu hal yang mungkin bisa kita teliti lebih jauh ya untuk memastikan apakah memang prevalensinya meningkat dengan vitiligo karena kehilangan melanin tadi. Iya. Demikian. Baik dok. Oke, ada pertanyaan lagi dok. Izin bertanya dokter Danang, apakah sebenarnya ada obat dok untuk mencegah rekurensi sehingga orang itu tidak terkena kanker kulit lagi dok? Ini pencegahan dok, tapi untuk mencegah rekurensi dok. Untuk mencegah rekurensi, misalnya bisa saja dilakukan bukan dengan obat atau dengan terapi tambahan ya. Jadi misalnya setelah kita operasi, kemudian kita segerakan lakukan radiasi misalnya, atau kalau melanoma begitu selesai kita operasi kita langsung melakukan kemoterapi misalnya. Nah itu bisa sebagai suatu pencegahan rekurensi, tapi berarti di situ kita tidak yakin dengan hasil kita ya, maksudnya kita tidak yakin dengan bahwa kita tadi sudah melakukannya dengan bersih, dengan baik gitu. Sehingga kita menambah, karena itu kan kalau kita tambahkan itu kita memberikan risiko tambahan ya. Jadi kalau kita radiasi, dia kan di radiasi itu kan disinar sehingga pasti ada bekas sinarnya, ada efek samping dari sinarnya. Begitu pula dengan kemoterapi gitu ya. Tidak lazim sih, tapi kalau ditanyakan bisa nggak? Ya bisa. Tapi berarti kita tidak yakin dengan apa yang kita lakukan sebetulnya. Jadi biasanya kalau kita yakin misalnya, oh ini karsinoma gagal basal nodular, saya ambil dengan moh bersih, udah kita hanya melakukan observasi. 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, kalau tidak ada masalah, berarti insya Allah selesai. Itu dokter. Oke dok. Oke dokter, sepertinya ini pertanyaan sudah selesai dijawab. Sepertinya sudah pada puas semua, dijawab dengan sangat tuntas oleh dokter Dana. Nggak kerasa, kata dokter Stanley, nggak kerasa sudah 45 menit dok. Oke, dokter, untuk kalau misalnya teman-teman sahabat iDerms yang dok pengen berobat ke dokter spesialis kulit dan kelamin, tapi masih bingung nih dok mencari SPKK terdekat di mana. Mungkin dokter Danang bisa memberitahukan di mana sih dok kita bisa mencari dokter SPKK yang terdekat dok? Bisa ke website Perdosky ya, perdosky.ac.id ya. Saya agak lupa ini. Nanti mungkin bisa dituliskan nama dokter Hari di sini websitenya. Karena saya nggak terlalu hafal dengan nama websitenya. Biasanya tinggal buka soalnya. Iya, saya coba ketik ya dok ya di sini dok ya. Oh dokter Stanley sudah mengetik nih dok di perdosky.ac.id ya dok ya. Nah, jadi silakan untuk melihat ke situ. Di situ juga bisa melakukan chat juga, setahu saya bisa online consultation juga. Jadi macam-macam hal yang bisa dilakukan di situ, termasuk mencari SPKK terdekat. Dan Perdosky juga sekarang sudah punya Instagram ya dok ya, di perdosky.id. Iya, ya, perdosky.id juga ada di Instagramnya. Ya. Juga cukup aktif kok mau nyebar di iDerms. Ya, jadi buat para sahabat iDerms semua yang ingin mengetahui dokter spesialis kulit dan kelamin terdekat dan juga untuk mengetahui informasi tentang kesehatan kulit dan kelamin oleh para dokter spesialis kulit dan kelamin, langsung follow IG-nya Perdosky juga dok ya di @perdosky.id. Ya. Dan juga sekarang buat teman-teman yang ingin berobat ke dokter spesialis kulit dan kelamin mungkin tapi masih takut dok rumah sakit, kita juga ada teledermatologi dok ya, dan itu memang sebenarnya sudah sah ya dok ya, sudah diperbolehkan juga oleh Ikatan Dokter Indonesia dok ya. Iya betul, jadi memang salah satu keuntungan dari spesialis kulit adalah kita visual ya, jadi bisa terlihat, sehingga teledermatologi itu sangat membantu untuk siapapun yang mau berobat ke dokter spesialis kulit. Kalau masih takut dengan datang, tentu bisa teledermatologi dengan beliau-beliau. Oke dokter, baik dokter Danang, saya mengucapkan banyak terima kasih dok atas kesempatan dan kesediaan dokter menjadi narasumber pada iDerms malam
ID Doctors malam hari ini, Dok. Terima kasih. Semoga dokter sehat selalu ya, Dok ya. Ya, sama-sama Dokter Ari. Terima Ya, kasih. nanti kalau ada corona kita ketemu ya, Dok, secara langsung. Ya, Oke. Buat teman-teman semua, sahabat ID baik-baik. Docs, thank you semuanya. Semoga tetap sehat selalu. Selamat malam dan sampai jumpa pada lain kesempatan. Selamat malam.